Di rokaat kedua itu kayak ada suara jeritan seorang perempuan sambil kayak nangis kayak. Halo guys, kembali lagi di channel suka-suka saya. Dan sekarang tuh malam apa? Yap, malam Jumat. Aku mau cerita lagi lanjutannya yang malam Jumat kemarin ya. Dan itu ya, mohon maaf banget yang kemarin itu ceritanya munyer-munyer, bulet li, blunder ya kan. Mohon maaf kalau misalkan ada yang nggak paham ya. Kemarin tuh aku nggak ada persiapan sih, sekarang juga nggak ada persiapan, pokok asal cerita gitu deh. Karena yang kemarin itu kejadiannya kan di tahun 2017, jadi kayak agak mengingat-ingat gitu. Mohon maaf banget kalau misalkan membingungkan ceritanya ya. Oke, sekarang aku mau cerita lanjutannya yang kemarin. Tapi sebelumnya aku mau cerita yang baru aja terjadi. Baru aja terjadi sekitar 10 menit yang lalu. Ya kan? Jadi ini aku kan barusan ke kamar mandi. Ini apa? Buang air kecil. Terus sudah itu di kamar mandi kan ya kayak ada suara deplok-deplok gitu loh guys. Kayak kalian tahu kan apa ya namanya ya? Lesung itu kan. Lesung biasanya dibuat untuk mendeplok kopi. Apa ya bahasa Indonesianya? Ngulek, bukan ngulek sih, menumbuk ya, menumbuk kopi itu. Tahu kan lesung menumbuk kopi itu. Ada suara itu guys di dapur. Aku kira kan mama bikin jamu. Kok mama bikin jamunya malam-malam? Kan mama biasa minum jamu kan, minum jamu tuh bikin sendiri. Kok ada suara itu ya, kataku. Terus itu aku cepet-cepet dong, cepet-cepet sudah siram-siram dah. Terus nyampe depan kamarnya mama sama bapak, aku panggil-panggil, ma, ma, ma gitu. Terus udah itu pintunya aku buka tapi dikancing. Terus sudah itu dikancing, terus ada suara mama dong dari dalam, apa gitu kan, apa ya gitu. Terus mama keluar tuh kayak kaget gimana gitu ya. Mohon maaf mama, kaget. Terus udah itu, bah, mama gak di dapur ta, gini aku gitu kan, mama gak di dapur ta tuh. Enggak, tak kirain mama di dapur, gini aku kan, tak kirain mama di dapur. Kenapa gitu mama? Itu ada suaranya ini deplok-deplok, apa kayak orang buat jamu. Denger banget, jelas banget guys, kayak pling gitu, kayak ada gesekannya. Ini loh, apa namanya, deplokan itu lesung sama ininya, jadi kayak bunyi gitu. Ternyata enggak, mama di kamar. Terus aku kayak, oh enggak ada manda gini aku ya, kayak pengen nenangin gitu loh, pengen nenangin mama. Enggak ada apa-apa, paling ini loh apa, di samping ini orang perbaiki gini kan. Aku ya itu guys. Terus udah itu ya udah aku masuk kamar seperti itu. Ternyata nggak ada apa-apa. Mama cek ke belakang tuh tadi nggak ada apa-apa. Ya mungkin tidak tahulah. Seperti itu guys. Oke, lanjut ya ke cerita lanjutan yang kemarin. Malam Jumat kemarin tuh masih di tahun 2017, di bulan yang sama. Aku mau kasih tahu kan alasan kenapa aku setiap habis maghrib langsung masuk kamar, kayak nutup pintu, ngancingan kamar. Karena emang aku sering sih ngelihat sesuatu gitu kan. Waktu itu kan cuma ada bertiga, aku, mama, sama bapak. Waktu itu adik kan masih kuliah kalau nggak salah sih di tahun itu ya. Pokoknya di sekitaran tahun 2017, 18 gitulah, 19 gitu ya, di sekitaran tahun itu. Aku benar-benar lupa tahunnya karena aku emang nggak terlalu mengingat tahun ya. Waktu tuh aku nggak terlalu mengingat-ingat. Terus ya lanjut, kenapa
kenapa aku kalau habis maghrib tuh langsung masuk kamar ngancing pintu, karena aku emang sering diliatin yang seperti itu. Apa karena aku sendirian ya, aku nggak tahu sih. Jadi di sini tuh ada sosok yang kayak putri, nggak tahu sih namanya putri apa ratu apa gimana gitu. Pokoknya sosoknya tuh tinggi tinggi, terus udah itu langsing, tinggi langsing, rambut tuh kayak dikuncir satu, tapi kayak anggun banget. Jalannya tuh slow, apa ya, kayak slow banget gitu. Apa sih bilangnya, kayak lemah gemulai gitu kan, kayak cewek banget gitu. Jalannya tuh anggun banget, kayak adem gitu orangnya. Tapi aku nggak pernah kayak ngelihat wajahnya tuh, aku nggak pernah ngelihat kayak ini doang, kayak seret gitu, kayak cahaya doang. Tapi itu cewek tinggi tinggi, dan itu kayak cahaya doang. Nah, itu guys, itu pernah satu kali kayak adem banget orangnya, kayak tenang gitu ngelihatnya. Itu deh. Terus ada lagi yang kenapa aku kenapa aku jarang keluar kamar kalau sudah habis maghrib gitu kan. Habis maghrib paling langsung ke kamar ngancing pintu, terus udah itu habis isya itu baru keluar, kayak wudhu gitu, sholat, udah kayak gitu doang. Wudhu, sholat, udah itu masuk kamar lagi, ngunci pintu lagi guys. Karena emang kayak di luar tuh suasananya beda sama dalam kamar gitu kalau habis maghrib sama isya, apalagi kalau sendirian ya kan. Pernah juga nih aku habis maghrib pernah juga aku pas waktu sholat jamaah sama mama, cuma berdua nih, sholat jamaah sama mama berdua. Terus di rakaat kedua itu kayak ada suara jeritan seorang perempuan sambil kayak nangis, kayak kesakitan gitu ya kan. Serem sih, tapi pas itu mama nggak dengar. Kayak aku kayak sholatku udah buyar gitu karena suara itu, kayak panik sudah, kayak sapa ya kan, kayak sapa tapi diteruskan aja sholatnya. Ya udah gitu. Terus udah itu habis sholat, habis ngaji sama mama, terus baru aku besoknya tuh cerita sama mama, kemarin tuh mama nggak denger pas sholat maghrib yang berjamaah berdua, mama nggak denger suaranya orang jerit nangis gitu. Aku kan enggak gitu, nggak denger aku denger di garasi gini. Aku denger di garasi. Terus udah itu aku sebenarnya takut ya kan, kayak maghrib loh guys, surup hari kan. Terus udah itu enggak, mama nggak denger katanya mama gitu lah. Ya gimana ya, kayak kok cuma aku doang yang denger, kataku ya. Sopo saya gak ono katanya mama kan, nggak ada, mana ada suara orang teriak nangis gini. Cewek gini, kayak suaranya tuh kayak sedih banget, kayak teriak sedih banget, gimana sih, kayak orang disiksa gitu loh guys suaranya. Sudah tuh nggak ada gitu mama. Nah sudah sampai pas di situ tuh aku kayak maghrib aku sholat sendiri aja gitu, bukannya gimana guys. Daripada kita sholat nggak khusyuk ya kan, lebih baik sholatnya ya di kamar. Kalau aku sih, aku pribadi seperti itu, karena aku lebih suka ketenangan gitu dalam beribadah, bukan ibadah di tengah ibadah pas dikasih kayak gitu, punya kayak panik gitu kan, bikin ya. Kalau orang-orang bilang nih ya, kalau orang-orang bilang kan, aku pernah cerita ke orang-orang, beberapa orang, terus orang-orang tuh bilangnya gini, aja
ya tetaplah sholat di situ gini-gini, ya nggak apa-apa sholat di situ, tapi aku enggak gitu. Biarkan orang-orang yang sholat di situ, aku enggak, karena kita beda prinsip kan. Kalau aku tuh prinsipnya lebih baik tenang gitu, kita ibadahnya tenang biar kita sama Tuhan gitu kan, kayak biar enak aja gitu. Lu gimana sih kalau misalkan ngerjain tugas, misalkan ngerjain PR nih, PR matematika, terus udah itu diganggu-ganggu kan gak enak, gak konsen, gak menikmati. Sedangkan kita tuh pengennya kalau misalkan ibadah, aku tuh pengennya ibadah tuh tenang, kayak gak tertekan, kayak gak diawasi sama makhluk-makhluk yang kayak gitu gitu kan, kayak nggak diganggu gitu kan. Pengennya tuh kalau ibadah tenang gitu. Ya terserah sih kalau misalkan orang mau bilang apa ya kan, kecuali kalau misalkan ibadahnya bareng-bareng banyak gitu, aku masih bisa sih, bisa. Tapi kalau cuma berdua bertiga itu kayaknya mending sendiri aja. Karena kan kalau misalkan cuma berdua nih, aku sama mama di depan, aku di belakang kan, ciri-cirinya itu siapa gitu, nggak ada yang menjaga aku di samping-samping gitu loh. Aku pengennya di tengah. Jadi aku tuh lebih baik ibadahnya sendiri di kamar, khusyuk gitu kan. Ya karena itu sih aku jadi kayak karena suaranya tuh sampai sekarang aku ingat banget teriakannya, terus tangisannya ya kan. Nggak kayak gitu, nggak lucu suara tangisannya, menyedihkan dan serem. Jadi ya nggak bisa aku. Pokoknya habis maghrib itu sudah masuk kamar, ngancing kamar kan, maghrib itu wudhu, masuk kamar, ngancing kamar, wes sholat, wes ibadah ya, ibadah udah tuh. Pokoknya aku nggak keluar kamar sampai ada bener-bener ada manusia di luar, suaranya manusia, baru aku keluar. Ya aku bisa begitu tapi penakut guys, mohon maaf gitu. Jadi ya udah dulu ya ceritanya untuk malam ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, terus mohon maaf juga jika misalkan kalian itu masih bingung dengan ceritaku, misalkan ceritaku munyer-munyer, mohon maaf. Ya udah, terima kasih, sampai jumpa di Cerem Jumat depan, bye bye.